Saya Surya Gemilang, mewakili dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dinamika populasi terkait kesesuaian stok alam dan penangkapan. Yang pertama, anggota-anggota dari kelompok saya ada Ike, Febiola, Salpian, dan Penti Julian. Langsung saja ke materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salpian. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dinamika populasi terkait kesesuaian stok alam. Baiklah, pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari suatu jenis organisme. Pengertian ini dikemukakan untuk menjelaskan bahawa individu-individu suatu jenis organisme dapat tersebar luas di muka bumi. Namun, tidak semuanya dapat saling berhubungan untuk mengadakan perkawinan atau pertukaran informasi genetik kerana tempatnya terpisah. Ciri-ciri dasar populasi. Ciri-ciri biologi. A. Mempunyai struktur dari organisasi tertentu yang sifatnya ada yang konstan dan ada pula yang berfluktuasi dengan berjalannya waktu atau umur. B. Ontogenetik, mempunyai sejarah kehidupan. C. Dapat dikenai dampak lingkungan dan memberikan respon terhadap perubahan lingkungan. D. Mempunyai hereditas. E. Terintegrasi oleh faktor genetik dan ekologi. Faktor yang mempengaruhi penyebaran populasi. 1. Distribusi sumber daya. 2. Perilaku sosial pada hewan. 3. Faktor lain, seperti tempat berlindung, oksigen terlarut. 4. Kepadatan dan pola penyebaran populasi merupakan faktor penting untuk analisis dinamika populasi. Faktor pembatas pertumbuhan populasi ada 2, iaitu 1. Tergantung kepadatan, seperti makanan dan ruang. 2. Tergantung kepadatan, seperti iklim dan bencana alam. Pengkajian stok ikan. Sver Devenham 1999 mengemukakan bahawa maksud dari pengkajian stok ikan adalah memberikan saran tentang pemanfaatan ovitum sumber daya hayati perairan seperti ikan dan udang. Sumber daya hayati bersifat terbatas tetapi dapat memperbarui dirinya. Pengkajian stok ikan dapat diartikan sebagai upaya pencarian tingkat pemanfaatan yang dalam jangka panjang memberikan hasil tangkapan maksimum perikanan dan berbentuk bobot. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ike. Konsep dasar dalam mendeskripsikan dinamika suatu sumber daya perairan yang dieksploitasi adalah stok. Stok adalah subgugus suatu spesies yang umumnya dianggap sebagai unit taksonomi dasar. Prasyarat untuk identifikasi stok adalah kemampuan untuk memisahkan spesies yang berbeda. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum. Adapun penjelasan dari perikanan tangkap tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikanan tangkap di laut adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut. Kemudian yang B, perikanan tangkap di perairan umum adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di perairan umum, seperti di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat
mengangkut dan menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. Penjelasan dari penangkapan ikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ikan dalam hal ini adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan yang hidup bebas di laut atau perairan umum. Yang B, penangkapan ikan yang dilakukan sepenuhnya hanya untuk konsumsi keluarga, juga tidak termasuk sebagai kegiatan ekonomi. C, penangkapan ikan di laut adalah semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di laut, muara sungai, laguna, dan sebagainya yang dipengaruhi oleh amplitudo pasang surut. Selanjutnya, perusahaan tangkap. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga, atau bisa disebut juga badan hukum. Dalam perstatistikan perikanan, perusahaan perikanan dibedakan menjadi dua, yakni rumah tangga perikanan yang dilakukan oleh usaha perorangan dan perusahaan perikanan yang dilakukan oleh badan hukum. Hal ini bertujuan untuk mempertegas perbedaan antara status usaha perorangan dengan skala kecil yang biasanya dilakukan oleh perorangan dengan perusahaan berbadan hukum yang berskala lebih besar. Oke. Alat bantu penangkapan ikan. Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. A. Alat bantu pengumpul ikan, yaitu sarana perlengkapan atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektivitas mengumpulkan ikan untuk ditangkap, seperti rumpon dan alat bantu lampu. Rumpon adalah suatu jenis alat pengumpul ikan berupa alat atau struktur yang bersifat permanen atau sementara yang didesain dan dikonstruksikan dari jenis material alami dan buatan yang dijangkar menetap di laut. Yang kedua, alat bantu lampu adalah lampu dengan sumber tenaga generator listrik atau lainnya yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan ikan-ikan pelagis kecil maupun besar yang memiliki sifat fototaksis positif yang dipasang di perairan laut pada bagian atas permukaan air atau di bawah permukaan air. B. Alat bantu penginderaan ikan, yaitu sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk penginderaan keberadaan gerombolan ikan, seperti fish finder, sonar, echo sounder, underwater camera. Yang C. Alat bantu pengoperasian alat tangkap, yaitu sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu pengoperasian alat penangkap ikan, seperti line hauler, winch, dan power block. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Rezaki. Apa sebab populasi stok ikan? Apa sebab populasi stok ikan bisa berbeda? Apa sebab populasi stok ikan bisa berbeda? Stok ikan bisa berbeda. Oh. Baik, cuma itu. Terima kasih. Apakah ada lagi yang lain? Kayaknya cuma itu. Boleh jawab langsung? Oke, tunggu sebentar ya Rezaki. Ya.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizaki, yaitu apa sebab populasi stok ikan berbeda? Nah, jawabannya itu kombinasi antara isolasi spasial dan temporal menyebabkan dua atau lebih populasi ikan tidak saling bercampur satu sama lain. Faktor isolasi ini telah banyak dipelajari sebagai penyebab terpisahnya stok ikan. Apa sudah cukup jelas, Rezaki? Cukup jelas, terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan tutup. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Iya, sama-sama.